Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 5.2 dan ayo kita menalar halaman 17. Happy watching! Baik, sebelum kita masuk pada materi kegiatan 5.2, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai macam-macam besaran dan satuan. Nah, pada ilmu fisika, kita sudah kenal yang namanya besaran dan satuan. Di sini, Ibu akan sedikit flashback mengenai besaran dan satuan. Besaran di sini yang Ibu contohkan, misalnya ada panjang, satuannya itu meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Kemudian ada waktu, satuannya itu bisa jam, kemudian menit, detik, atau sekon. Lalu suhu, satuannya bisa Kelvin, Celsius, Fahrenheit, atau yang lain. Nah, kemudian kecepatan itu satuannya bisa kilometer per jam atau meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan 5.2 menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, kita contohkan. Misalkan yang pertama, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertama ketika perjalanannya lancar. Maka, di sini bisa kita simpulkan bahwa 1 liter itu mampu menempuh jarak sejauh 40 km. Contoh berikutnya, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Jadi 1 jam itu mampu menempuh jarak lari sejauh 8,5 km. Contoh berikutnya, nah, di sini kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa satu orang itu mendapatkan atau membutuhkan 4 kue. Seperti ini, satu orang mendapatkan 4 kue. Nah, selanjutnya saya membayar biaya rental warnet sebesar Rp3.500 per jam. Jadi 1 jamnya itu dihargai Rp3.500. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai ayo kita amati harga yang tertera untuk menawarkan harga 5 buku, 10 buku, dan 12 buku. Salah satu cara lain untuk menyatakan harga buku tersebut adalah membuat tabel seperti di bawah ini. Nah, berikut ini merupakan tabel yang berisikan harga buku tulis, yaitu buku A, B, dan C. Nah, di sini kita misalkan saja untuk buku A, kalau buku A di sini dihargai satu piecesnya itu 1.750. Maka jika 2 buku, 2 kita kalikan harga per piecesnya 2 dikali 1.750 sama dengan 3.500. Selanjutnya untuk 5 buku, 5 kita kalikan 1.750 sama dengan 8.750. Nah, begitu juga untuk buku B dan buku C. Kita tinggal mengalihkan banyaknya buku yang akan kita beli dikali harga per pieces buku tersebut. Contoh 5.4. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian ke-1, 8 km 20 menit, pemberhentian kedua 12 km 24 menit, pemberhentian ketiga 24 km 40 menit. Nah, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita tuliskan dulu. Untuk pemberhentian pertama di sini 8 km 20 menit. Maka 8 km per 20 menit. Nah, 28 km per 20 menit ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 4. Sehingga 2 km per 5 menit. Selanjutnya, yang kedua 12 km per 24 menit. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 12. Sehingga 1 km per 2 menit. Selanjutnya, pemberhentian ketiga 24 km per 40 menit. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 8, maka hasilnya 3 km per 5 menit. Nah, di sini pertanyaannya adalah pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat dan lambat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita belum bisa jawab kalau bentuknya seperti ini ya. Nah,
Langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya. Kita buatkan dulu di sini. Di sini 2/5. Kemudian ini kita tulis di sini 1/2 dan 3/5. Di sini kan penyebutnya masih berbeda, ada 5, 2, dan 5. Nah, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. KPK-nya berapa di sini? 10 ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Kalau 10, 5 ini harus dikali berapa? Harus dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, di atas juga harus dikali 2. 2 kali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Nah, selanjutnya yang berikutnya, yang kedua di sini 10. Kalau 10, 2 ini harus dikalikan berapa? Harus dikali 5. Yang di atas juga dikali 5. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Yang ketiga, kalau di sini harus 10, maka di sini harus dikali berapa? 5 dikali 2. Yang di atasnya juga dikali 2. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 2, 10. Nah, sekarang kita tentukan tandanya. 4/10 dengan 5/10 ini lebih besar yang mana? Lebih besar yang 5/10. Maka tandanya 4/10 lebih kecil dari 5/10. Dan yang ini 5/10 lebih kecil dari 6/10. Sehingga di sini yang paling kecil jadi yang mana? Angkanya yang paling kecil 4/10. Yang paling besar 6/10. Jadi bisa kita simpulkan yang 4/10 ini yang paling lambat. Dan yang 6/10 ini yang paling cepat. Nah, kita kembali ke soal. Di sini pada lintasan yang manakah Agung mengendari sepeda dengan cepat? Kalau yang paling cepat adalah yang pemberhentian ketiga. Ini yang paling cepat. Lintasan manakah Agung mengendari sepeda dengan lambat? Lintasan pertama atau ke-1. Seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh 5.5. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta rupiah per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gajian diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Baik, di sini yang diketahui adalah 180 hari itu sama dengan 36 juta rupiah. Sekarang kita cari dulu dalam sehari itu guru tersebut mendapatkan gaji berapa, maka satu hari sama dengan 36 juta rupiah per 180 hari. Jadi, satu hari itu seorang guru mendapatkan gaji 200.000 rupiah. Nah, sehingga gaji yang diterima selama 220 hari itu adalah 220 hari kita kalikan dengan gajinya selama satu hari. Jadi 220 hari kita kali dengan 200.000 rupiah sama dengan 44 juta rupiah. Baik, pada kegiatan 5.2 sudah selesai kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai ayo kita menawar. Apakah kalian selalu melihat speedometer saat berkendara motor? Beberapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda. Satuan yang dipakai antara lain mph atau mil per hour sama dengan mil per jam atau kilometer per h, kilometer per jam. Bagaimana cara kalian untuk menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam? Jelaskan. Baik, kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah 55 mph atau kita bisa tuliskan 55 mil per jam karena mph itu sama dengan mil per jam. Selanjutnya 80 km per jam. Nah, untuk membandingkan kedua bilangan ini kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Jadi 55 mil per jam ini kita jadikan satuannya menjadi kilometer per jam. Nah, 1 mil itu sama dengan 1,609 km. Sehingga kalau 55 mil per jam itu sama dengan 55 kita kalikan dengan 1,609 km per jam.
sama dengan 88,495 km per jam. Nah, ini kita tuliskan dulu. Ini sama dengan 55 mil per jam atau 55 mph ya. Jadi 80 km dan 55 mil per jam ini lebih besar yang mana? Lebih besar yang 55 mil per jam. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 80 km per jam itu lebih kecil daripada 55 mil per jam, atau 55 mil per jam itu lebih besar dari 80 km per jam. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.